Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan Turnitin. Pertama, bagaimana mengecek artikel yang sudah terbit? Karena kalau kita mengecek artikel yang sudah terbit itu mesti akan plagiasinya tinggi. Kedua, bagaimana jika daftar pustaka terdeteksi similarity? Dan yang terakhir, ada kasus pada saat kita mengecek artikel sebelum publish itu rendah, kemudian setahun setelahnya itu kita cek kembali dan itu menjadi tinggi karena ada yang mensitasi atau mengutip karya kita. Nah, jadi di sini saya akan membahas dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi sebenarnya di Turnitin itu ada settingan, nanti akan saya perlihatkan settingannya, lokasinya, untuk kita mengatasi masalah-masalah yang tadi tersebut. Misalnya ini saya memberi contoh karya saya, ini sudah terbit di tahun 2018. Kemudian saya cek dengan Turnitin itu teridentifikasi 99%, dan itu teridentifikasi 99% terhadap karya saya sendiri. Jadi karena ini sudah publish, kemudian saya cek plagiasi, akhirnya menjadi tinggi. Dan setelah saya lakukan settingan, ini menjadi 20%. Nah, dari 99 ini menjadi 20%. Jadi apa ya settingan yang saya pakai? Pertama, bisa kita cek kalau misalnya ke atas di yang 20%, ini daftar pustaka tidak teridentifikasi plagiasi atau similarity. Sedangkan di 99% di daftar pustaka itu teridentifikasi similarity. Nah, settingan apa yang saya pakai? Settingan yang saya pakai adalah saya merubah daftar pustaka itu menjadi kata asing, yaitu reference. Ini adalah artikel yang saya edit, jadi ini artikel aslinya. Karena artikel aslinya berbunyi daftar pustaka, maka akan teridentifikasi oleh Turnitin. Sedangkan untuk artikel yang sudah saya edit menjadi reference itu tidak teridentifikasi similarity untuk yang daftar pustaka. Apakah itu otomatis? Tidak, itu ada settingan tersendiri. Langsung saja kita lihat settingannya. Jadi ini saya sudah melakukan cek plagiasi. Yang kita pakai sekarang adalah uji coba yang 2. Misalnya tadi ini sudah saya upload kepada Turnitin untuk 2 file yang tadi. Untuk file asli saya kasih nama uji coba 1, untuk file yang sudah saya edit daftar pustakanya saya kasih nama uji coba 2. Coba kita lihat aja bagaimana Turnitin membaca untuk yang uji coba 2. Nah, jadi ini tingkat similarity-nya itu masih 99%. 99% itu dibagi menjadi beberapa bagian, ada yang 98% kepada jurnal saya tersendiri, dan ada yang dari Lilis Cahyono, dan juga ada yang dari internet. Kemudian langkah yang bisa kita lakukan, misalnya pertama kita lihat untuk yang daftar pustaka. Di sini kelihatan kalau daftar pustakanya itu terkena similarity, jadi angkanya itu menjadi tinggi. Agar daftar pustaka ini tidak dibaca oleh Turnitin sebagai similarity, maka kita lakukan editing. Editingnya yaitu kita melakukan filter and setting. Nah, lihat di logo yang ini ada logo filter and setting. Kita klik aja. Setelah itu akan muncul beberapa settingan yang bisa kita laksanakan. Jika tidak, nah ini kalau sudah muncul, nah ini ada yang execute, beberapa execute. Nah, untuk menghilangkan dari reference ini, untuk menghilangkan yang daftar pustaka, maka kita klik execute yang ini. Kita klik, kemudian kita apply. Nah, ini reference itu sudah tidak terbaca sebagai similarity atau plagiasi. Jadi daftar pustaka kita itu sudah aman. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika artikel itu sudah terbit?
Jika artikel itu sudah terbit, biasanya itu akan tingkat plagiasinya tinggi terhadap salah satu artikel. Misalnya ini adalah artikelnya, artikel saya sendiri di mana jurnal ini terbit. Caranya bagaimana? Misalnya ini adalah tempat terbitnya. Kita klik yang tanda panah. Nah, setelah kita klik, itu ada pilihan exclude source. Jadi nanti yang dari jurnal IKIP Jember itu akan dikecualikan untuk dicek similarity. Kita klik aja, kemudian exclude. Nah, ini sudah turun dari 99 menjadi 39%. Settingan lainnya apa yang bisa menurunkan tingkat plagiasi atau similarity ini? Kita bisa lihat di filter dan setting. Di sini ada beberapa pilihan. Misalnya kita ingin mengeksekusi atau mengecualikan kata-kata yang dikutip. Misalnya ada tanda kutipnya karena itu kalimat langsung. Dan juga misalnya di sini kita ingin mengecualikan untuk kata atau hasil similarity yang kurang dari 1%. Misalnya ini saya ambil 1%. Kalau yang ini biasanya tergantung pada settingan kampus. Ada yang kurang dari 1%, ada yang kurang dari 2%. Kenapa itu dilakukan? Itu biasanya untuk mengeliminasi kata-kata umum. Tapi kembali lagi ini tergantung pada kebijakan kampus. Kalau kurang dari 1% tidak mungkin kita memplagiasi atau kita mencontek karya orang lain. Biasanya itu karena kata-kata yang bersifat umum. Setelah ini kita centang semua, kita apply. Nah, ini akhirnya menjadi 20%. Dari tadi yang 99% menjadi 20% sesuai dengan settingan kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika kita menemui ada artikel kita itu sudah terbit 1 tahun yang lalu, kemudian pada saat itu kita cek plagiasi, hasilnya rendah. Kemudian 1 tahun selanjutnya kita cek plagiasi kembali dan hasilnya tinggi karena artikel kita itu rupanya disitasi oleh orang lain atau dikutip oleh orang lain. Caranya bagaimana? Caranya itu kita bisa lihat yang mensitasi atau yang mengutip itu dari mana. Misalnya di sini ada jurnal mahasiswa, ada WordPress dan lain-lain ya. Nah, kemudian kita cek satu persatu. Misalnya ini jurnal mahasiswa. Di situ kita lihat kira-kira ini terbitnya itu duluan kita atau duluan mereka. Terbitnya itu duluan kita bisa lakukan langkah tadi. Misalnya kita kecualikan atau kita execute jurnal yang tadi seperti yang sebagaimana langkah saya mengexecute dari tulisan saya. Jika sudah dan kita rasa sudah cukup untuk melaksanakan filter dan settingnya, bisa kita download. Caranya kita download yang logo ini, ada download. Jadi ada yang bertanya kemarin, Pak, Mas, ini gimana cara downloadnya? Saya kok bingung lah. Ini cara downloadnya. Misalnya ini ada hasilnya, kita download langsung current view. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita save. Nah, setelahnya kita cek. Nah, ini hasil downloadnya sebagaimana yang telah kita lakukan settingan tadi. Kita lihat di sini untuk daftar pustaka itu sudah tidak dianggap plagiasi atau similarity. Kemudian hasilnya menjadi 20%. Nah, kemudian bagaimana kita tahu settingan yang dipakai? Itu kita lihat di bawah ini. Jadi settingan yang tadi itu bisa kita lihat. Misalnya nanti ada mahasiswa atau teman kita itu curang. Jadi yang di exclude ini tinggi, misalnya 2%, itu bisa kelihatan di sini. Karena yang kita hilangkan tadi adalah yang kurang dari 1%,
maka di sini kelihatan itu kurang dari 1%, kita kecualikan. Demikian tutorial dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.